Halo teman-teman, salam kenal ya dengan saya Elan Siswandi Atmaja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengupas sebuah teori mengenai negara. Nah, di sini apa yang akan dikupasnya? Yaitu ya, kalau kita berbicara negara di sini ya, negara itu kan kalau di dunia itu dia diklasifikasikan menjadi dua. Ada negara maju dan ada negara berkembang. Kemudian kalau kita lihat dari segi negara sendiri, negara atau dikatakan suatu negara itu yang pertama dia harus memiliki wilayahnya, harus memiliki penduduknya, sama harus memiliki tata kehidupan atau aturannya, harus dibuat undang-undangnya di situ. Kemudian ada beberapa syarat yang menjadikan negara tersebut ada. Ya minimal syarat tersebut yang pertama adalah negara tersebut harus diproklamirkan di dunia. Salah satu syarat yang dilakukan oleh Indonesia dulu itu adalah dengan melakukan yang namanya proklamasi. Jadi proklamasi ini suatu bukti kalau negara Indonesia itu merdeka saat itu. Jadi intinya saat kita atau saat suatu tempat memproklamirkan tempat tersebut karena penduduknya ada, pemerintahannya ada, aturannya ada, wilayahnya ada, memproklamirkan menjadi suatu negara, maka sah kawasan tersebut menjadi negara. Tiba-tiba misalkan, loh negara tersebut kan biasanya harus berkembang nih, maju jatuh. Sehingga mengakibatkan negara tersebut sudah tidak bisa lagi menunjang kemampuan dalam mempertahankan kenegaraannya. Artinya di sini negara tersebut sudah tidak layak lagi untuk dicap sebagai sebuah negara. Maka kawasan tersebut bisa dikatakan sebagai atau tempat tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang gagal. Nah, itu yang akan kita bahas dalam konsep kali ini ya, yaitu adalah negara gagal. Nah, kok bisa ya negara gagal? Tadi kan di awal dikatakan suatu negara bisa terbangun yang pertama karena dia memproklamirkan dulu kalau negara tersebut ada, bisa lewat sebuah yang namanya proklamasi. Nah, yang kedua harus ada syarat-syarat mutlak untuk menjadikan hal tersebut menjadi suatu negara. Nah, saat kawasan tersebut, saat kondisi tersebut sudah tidak bisa dipenuhi lagi, maka negara tersebut gagal untuk menjadikannya tetap sebagai suatu kawasan negara yang utuh, ya gitu ya. Nah, apa sih negara gagal itu? Nah, negara gagal adalah negara yang dianggap di sini dia dianggap gagal, kan? Dia pasti dianggap gagal sehingga dia namanya adalah negara yang gagal. Dianggap gagal untuk memenuhi syarat tanggung jawab dasar, syarat tanggung jawab dasar suatu negara. Nah, itu ya. Jadi saat dia sudah tidak mampu lagi memenuhi tanggung jawab dasarnya suatu negara, maka dia akan dinyatakan gagal. Nah, di sini saat mengatakan atau saat kita berbicara tentang negara yang gagal, berarti kan harus ada parameter dong ya, atau harus ada ciri-ciri. Nah, di sini ada yang namanya cirinya. Apa sih ciri-ciri negara yang gagal itu? Nah, yang pertama dia akan memiliki atau kehilangan kontrol wilayahnya. Ya, bagaimana sih atau maksud kehilangan kontrol wilayah itu? Nah, misalkan suatu negara kan intinya negara itu ada pemerintahannya, ada aturannya, ada masyarakatnya. Saat aturan tersebut, kemudian saat pemerintah tersebut sudah tidak mampu lagi mengatur masyarakatnya, artinya masyarakatnya itu terus bergejolak, terus melakukan reformasi atau terus ingin melakukan pemberontakan kepada suatu negara, maka bisa dicap negara tersebut adalah negara yang gagal. Itu adalah ciri-ciri salah satunya. Oke, yang kedua, apa sih ciri-cirinya? Tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembuatan keputusan bersama. Di sini tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembentukan keputusan bersama. Nah, di sini dikatakan kita berbicara suatu negara bukan milik per orang. Artinya gini, anggaplah suatu negara itu ada raja di situ. Tapi sebenarnya si negara ini bukan milik raja itu sendiri, tapi dia adalah milik dari satu kesatuan masyarakat yang ada di situ, gitu kan ya. Nah, saat si raja ini sudah tidak bisa mengcover keinginan seluruh masyarakat, nah maka bisa dikatakan negara tersebut
gagal. Artinya kan kalau seperti Indonesia sendiri kan memiliki suatu komite yang nantinya akan memadukan semua aspirasi dari masyarakat untuk diolah menjadi suatu aturan dan lain-lain pada suatu badan seperti DPR dan MPR. Itu kan ya salah satu contohnya. Nah, yang ketiga, tidak mampu menyediakan layanan publik di sini. Tidak mampu menyediakan layanan publik, tidak bisa mengkasih informasi, tidak bisa memberikan transportasi, tidak bisa memberikan makan kepada rakyatnya. Negara tersebut gagal. Karena yang namanya negara itu harus bisa menghidupi masyarakat yang ada di dalam suatu negara tersebut, sehingga negara tersebut kan berhak untuk mengelola sumber daya alamnya di situ. Maka jika tidak bisa melakukan itu, maka negara tersebut itu gagal jadi suatu negara. Nah, yang terakhir, apa itu yang terakhir? Yang terakhir adalah tidak mampu berinteraksi dengan negara yang lain, itu gagal ya. Tidak mampu berinteraksi dengan negara yang lain. Nah, saat suatu negara, ingat yang pertama, negara dikatakan negara yang sah apabila dia diakui oleh negara yang lain. Jadi saat dia tidak mampu berinteraksi dengan negara yang lain, berarti dia itu gagal, gitu kan ya. Oke, jadi kesimpulannya suatu negara itu kan dia bisa berjalan dengan baik tergantung dari kondisi masyarakatnya dan kondisi pemerintahannya. Jika stabil, dia juga bisa hancur jika kawasan pemerintah dan orang-orang di dalamnya tidak mampu mengatur negara tersebut ke arah yang lebih baik, gitu kan. Jadi kita bicara negara di sini. Negara itu adalah suatu kesatuan di situ ya, banyak unsur di situ yang mendukungnya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.